ملائكته وكتبه ورسله. Alhamdulillah, la khala wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini yang alhamdulillah berkat izin, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hari-hari yang lalu kita diguyur hujan demikian derasnya. Alhamdulillah malam hari ini cuaca sangat mendukung dan juga tidak hujan. Mudah-mudahan ini adalah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam salam mari kita sama-sama aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini merupakan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, orang-orang yang merindukan Rasulullah SAW, dan orang-orang yang merindukan sahabat beliau. Oleh karena itu, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, hari ini kita hadir memenuhi undangannya. Kita hadir menyampaikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diberikan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Saleh bin Tamam, yang kami hormati Bapak Ketua RW Bapak Sucipto, dan juga yang kami hormati pula para Ketua RT, kemudian yang kami hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Dedi Kusmayadi, dan juga para pengurus Masjid Darussalam serta para sesepuh dan juga tokoh yang hadir pada malam hari ini, dan bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini acara kita adalah memperingati Maulid Rasulullah SAW. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan mendengarkan taujih terkait dengan Maulid Rasulullah SAW, dan sekali lagi mudah-mudahan dengan hadirnya kita itu akan berikan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka terlebih dahulu acara kita dengan sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang selanjutnya marilah kita dengarkan untuk pada malam hari ini. Acara kita memang tidak seperti biasanya kajian Jumat yang biasa kita lakukan di Jumat malam pada Jumat Maghrib, tapi karena ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita adakan di pada Isya. Dan untuk hari ini acaranya adalah setelah pembukaan nanti akan ada tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ulysses. Kemudian setelah itu kita langsung kepada acara kita, yaitu acara taujih yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Ali Hudaybi. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita, dan setelah itu akan ditutup dengan doa oleh Ustaz Ali Hudaybi. Itu saja. Oleh karena itu mari sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Ulysses. Kepada beliau kami persilakan. Baiklah, untuk memulai acara kita ini saya akan coba membawakan bacaan Al-Quran yang saya ambil dari surat Ibrahim yang dimulai dengan ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ustaz Olisis yang sudah membacakan dan secara Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kami sampaikan tadi bahwasanya acara kita malam hari ini adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita dengarkan taujih yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Ali Hudabi LCMA, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza hafidhakumullah
wa ra'akum yang mulia dan yang kami muliakan, para alim, para ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jajaran. Hadir di sini guru kita Kiai Hanafi dan para asatid yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini saya baru selesai dari sembuh, jadi ini ngaji orang sakit nggak apa-apa ya. Ini ngaji orang sakit, ini lagi musim ya. Aduh, nggak sembuh-sembuh dari kemarin. Ini kalau bukan amanat saya mungkin izin tadinya, cuma udah mulai agak sembuh ini. Mudah-mudahan bisa selesai 1/4 jam ini. Saya dikasih waktu berapa menit Pak Haji? 40 menit. Ya Allah, kondilalahnya pas hari haknya itu lagi sakit gitu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan 2 ayat ini menjadi wiridan istiqomah kita setiap malam. Sengaja saya ulang-ulang, kadang diulang-ulang pun kita lupa gitu. Ini untuk mengingatkan saja, mudah-mudahan menjadi wiridan istiqomah kita. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada malam hari kafatah, maka dia telah cukup. Para ulama mengatakan telah cukup di sini satu, kafatahu min qiyamil lail. Pembacanya telah cukup dari melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Misalnya ibu
punya kebiasaan sholat tahajud pada malam hari, sholat witir, memakmurkan malam, baca Quran, terlewat misalnya pada malam itu, tetapi sebelum tidur sudah membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini kafatah, maka amalan-amalan yang tertinggal pada malam itu sudah tercover dengan membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Bisa dipahami, Bu? Yang kedua, kafatahu minasyarr, pembacanya akan dijaga dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan pada malam itu, dari segala sesuatu yang buruk. Kami punya guru Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, setiap sholat isya beliau tidak pernah meninggalkan 2 ayat ini. Bukan berarti beliau tidak hafal ayat-ayat yang lain, tetapi ini prioritas, kira-kira begitu. Di ayat pertama, di rakaat pertama beliau membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, mengingatkan kita saking agungnya 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Atau dalam riwayat yang lain disebut dengan binurain, absyir binurain. Jadi Nabi saat itu sedang berbincang-bincang dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba ada malaikat yang tidak pernah turun ke bumi sama sekali, kemudian memberitahukan kepada malaikat Jibril, kasih tahu Rasulullah, absyir binurain, beritahu Muhammad dengan 2 cahaya. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua khawatimil Baqarah, ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah merupakan a'dhamus surah, surah paling agung, dan khawatimil Baqarah, ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini merupakan 2 cahaya. Siapapun, kata malaikat tersebut, yang berdoa dengan wasilah 2 ayat ini, 2 surah ini, maka doa-doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Istiqomah bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan, tapi ada komitmen untuk selalu berada di jalan Allah, komitmen untuk selalu menjauhi, berupaya menjauhi hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin bertanya ini, apa tujuan kita menghadiri pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini? Kok Ibu capek-capek gitu duduk-duduk di sini? Mau ngapain gitu? Kira-kira mau ngapain? Silaturahmi, terus apa lagi? Pengen mendapatkan syafaat Rasulullah, terus apa lagi? Pengen mendapatkan mahabbah beliau, apa lagi? Dan lain sebagainya. Betul semua Ibu, betul semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini dianggap oleh beliau sebagai kekasihnya. Mudah-mudahan kita dihimpun bersama beliau. Ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah, pertanyaannya ini agak di luar nalar gitu. Matas sa'ah, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan terjadi kiamat? Kemudian Rasul nggak jawab. Wong ketika ditanya oleh malaikat Jibril juga nggak jawab beliau. Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ini oleh badui ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Rasul nggak jawab. Beliau balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Kata badui ini, saya tidak menyiapkan apa-apa. Saya tidak menyiapkan sholat, artinya sholat tapi tidak terlalu banyak gitu. Sholat sunnahnya cuma 2 rakaat saja. Saya tidak zakat,
tidak sedekah banyak, ya sedekahnya dikit-dikit aja gitu. Artinya tidak melakukan amal soleh yang banyak, tapi satu yang saya punya, uhibbullaha wa rasulah, saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu anta ma'aman ahbabta, engkau akan dihimpun bersama orang yang engkau cintai. Ini yang meriwayatkan namanya Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sayyiduna Anas bin Malik ini siapa, Bu? Khadimun Nabi. Beliau menjadi khadim Nabi selama 10 tahun. Kata Sayyiduna Anas, saya semenjak mengabdi, semenjak menjadi khadim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada ungkapan yang sangat saya sukai, sangat saya harapkan, sangat saya banggakan kecuali kata-kata ini, ungkapan ini. Apa? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dihimpun, dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Kalau begitu kata beliau, saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang jawab ini, Pak. Pelit banget. Pelit banget. Sallu ala nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Habib salam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Allah ya alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau begitu kata Sayyiduna Anas ibn Malik, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Abu Bakar radhiyallahu an, saya mencintai Umar radhiyallahu an. Meskipun makom saya, derajat saya tidak seperti mereka, dengan harapan saya cinta terhadap mereka, saya dihimpun bersama-sama dengan mereka meskipun amal saya tidak seperti mereka. Itu karena beliau mendengar hadis anta ma'aman ahbabta ini, engkau akan dihimpun bersama-sama dengan orang yang engkau cintai meskipun amal kita tidak seperti mereka. Saya tanya kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan ini betul ya, dengan hadirnya kita di sini. Kira-kira Bapak cinta nggak dengan Rasulullah? Mahabbah nggak dengan beliau? Cinta nggak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu, mohon maaf, seorang manusia tetapi bukan seperti manusia biasa. Basyarun la kal basyar. Jangankan doa beliau, jangankan sholat beliau. Dulu ada seorang nenek tua, namanya Ummu Mihjan. Bingung, saya mau mengabdi kepada Islam ini melalui apa? Perang gak bisa, udah tua. Akhirnya memutuskan untuk menjadi cleaning service di Masjid Nabawi. Setiap hari dibersihkan Masjid Nabawi.
Ada kotoran dimasukkan ke dalam tong sampah, ada sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Diam-diam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan apa yang dilakukan oleh wanita tua ini. Ummu Mihjan namanya. Ada yang mengatakan Ummu Mahjan. Tiba suatu hari Rasulullah tidak melihat wanita tua ini kemana gerangan. Kok tidak kelihatan berhari-hari? Ditanyakan kepada para sahabat, betapa kaget Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa wanita tua ini sudah meninggal dunia. Kaget bukan meninggal dunia, tetapi tidak ada satu sahabat pun yang memberitahukan meninggalnya wanita tua ini. Dalam riwayat yang lain, faka'annama sagharu amroha, dalam riwayat Imam Muslim. Seolah-olah sebagian sahabat itu meremehkan pekerjaan wanita tua sebagai cleaning service. Mudah-mudahan di sini jadi marbot semua ini, Pak Haji. Di antara sebab Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan Abul Anbiya Khalilur Rahman karena mau jadi marbot Masjidil Haram. Setiap hari beliau bersihkan Masjidil Haram. Apa ayatnya? Antahira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail menjadi marbot Masjid Al-Haram. Untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal-akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf, war-ruk'is sujud, untuk orang-orang yang melakukan ruku dan sujud. Diangkat derajat beliau, dijadikan Abul Anbiya. Tidak ada satu sahabat pun yang memberitahukan wafatnya wanita tua ini. Dengan kecewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya." Kemudian diantar oleh para sahabat sampai ke kuburan wanita tersebut. Kemudian beliau sholat. Kalau belum lama, Pak ya, sholat di depan kuburan, sholat jenazah gitu, meninggalnya belum lama, tidak apa-apa. Ini Rasulullah melakukan. Kemudian sholat jenazah di depan kuburan wanita tua ini. Setelah selesai berdoa, beliau mengatakan, "Inna hadhil kubur mamlu'atun dulmah." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Jadi gelap, artinya nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada kebahagiaan sama sekali. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan sekarang kata beliau, setelah aku sholatkan, setelah aku doakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada mereka. Itu sebab apa, Bu? Sebab sholat dan doanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan doa beliau, jangankan sholat beliau yang menjadi rebutan para sahabat. Mohon maaf, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, air ludah beliau menjadi rebutan para sahabat. Ibu mau saya ludahin? Piong begitu. Bisa dicek dalam Sahih Muslim. Kalau nggak percaya saya ini ngaji Kutubus Sittah. Saya ngaji Kutubus Sittah dengan Kiai Ali Mustafa Yakub. 4 tahun selesai hatam, Pak Haji. Kalau nggak percaya cek. Jangankan sholat beliau, jangankan doa beliau menjadi rebutan para sahabat, air ludah beliau menjadi rebutan para sahabat. Ada seorang sahabat mulia namanya Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Urwah ini punya hobi ketemu para pejabat. Jadi silaturahminya itu dengan orang-orang yang punya jabatan. Ini Pak Ulis kayaknya udah mulai remang-remang ini matanya. Khusyuk. Ini nggak tahu, diam ini ngantuk, khusyuk, terpesona dengan saya. Kayaknya perlu kopi nih Pak Jack. Gimana Pak Jack? Kata Urwah bin Mas'ud, laqad wafadtu 'alal muluk. Sungguh aku ini
sering bertamu dan bertemu dengan raja-raja besar. Wa wafadtu ala Qaisar, aku pernah bertamu dan bertemu dengan Raja Qaisar. Qaisar mana? Qaisar Romawi, Raja Romawi. Wa wafadtu ala Kisra. Kisra mana? Aku pernah bertamu dan bertemu dengan Raja Kisra Persia. Wa wafadtu ala Najasyi, aku pernah bertamu dan bertemu dengan Raja Najasyi Ethiopia. Wallahi, kata Urwah, in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammada. Demi Allah, kata Urwah, aku tidak pernah melihat satu raja pun yang begitu dihormati oleh rakyatnya, yang begitu diagungkan oleh para sahabatnya selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu dimuliakan oleh para sahabat-sahabatnya. Wallahi, kata Urwah, intanakhama nukhamah, kalau Rasulullah meludah, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, melainkan ludahnya itu sampai ke telapak tangan sahabatnya. Fadalaka biha wajhahu wa jildah, kemudian mereka usapkan ke wajah-wajah mereka, wajildah, ke bagian tubuh mereka. Kira-kira mau ibu? Saya ludahin gitu, piok. Kalau Nabi mungkin mau. Fadalaka biha wajhahu wajil. Nukhomah itu begini, Bu. Nabi lagi ceramah nih. Lagi ceramah. Sering ada keluar apa namanya itu? Muncrat. Nah, itu nukhomah namanya. Itu sahabat tuh nungguin, Bu. Sahabat nungguin. Dapat? Itu yang dalam bahasa pesantren disebut dengan tabarruk. Bapak Ibu kalau nggak percaya tabarruk ya enggak apa-apa. Kalau Nabi mengharamkan tabarruk, saat itu juga melarang, tapi Nabi mendiamkan. Wa idza amarahum, kalau Rasulullah memerintah, ibtadaru amroh, mereka bersegera melaksanakan perintah beliau. Wa idza tawaddaa kadu yaktatiluna ala wudu'i, kalau Rasulullah wudu, mereka yaktatilun tuh berebut. Iktatala yaktatilun tuh berbunuh-bunuhan, tapi dalam arti ini maksudnya berebut. Yaktatiluna ala wudu'i, berebut mendapatkan bekas air wudunya. Jadi Rasulullah wudu, bekas air wudunya itu ditungguin oleh para sahabat. Itu tabarruk juga. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah, kalau Rasulullah berbicara khafadu aswatahum indah, para sahabat tidak berani meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan oleh santri-santri kita di pesantren-pesantren itu. Coba dilihat, santri-santri itu mirip dengan sahabat dengan Nabi. Kalau ketemu kiainya nunduk-nunduk, kiainya selesai ceramah, ada kopinya tinggal setengah lagi dia habisin. Itu tabarruk, dan itu dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi nadhar ta'dhiman lah, dan para sahabat tidak berani memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama-lama. Saking apa? Ta'dhiman lahu, saking hormatnya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang jawab lagi. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, orang yang pelit adalah orang yang apabila disebut namaku tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu kenal Abu Lahab? Abu Lahab? Nggak kenal. Ayatnya tiap hari dibaca. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Mohon maaf ya Bu, Abu Lahab ini dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, meskipun hadisnya mu'allaq tapi ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, kalau Bukhari udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Ada kerabat Abu Lahab
memimpikan, bertanya kepada Abu Lahab, gimana keadaanmu di alam sana? Ya Allah nyiksa saya, tapi setiap hari Senin memberikan keringanan terhadap saya. Takhfiful adab, keluar dari jari jemari saya air. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena Rasulullah, ketika Rasulullah lahir, aku membebaskan seorang budakku yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kemudian Suwaibah al-Aslamiyah ini menjadi ibu susuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah memberikan takhfiful adab, rukhsatul adab, setiap hari Senin keluar dari jari jemariku air. Nah, kemudian ada seorang ulama hadis namanya Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Ulama hadis kalau gelarnya sudah Al-Hafidh itu sudah tingkatan luar biasa itu. Jadi kalam-kalamnya muktamad, kata-katanya bisa diandalkan kalau sudah gelarnya Al-Hafidh. Namanya siapa Bu? Syamsuddin Ad-Dimashqi. Itu beliau membuat syair begini. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba diulang lagi Pak Ustaz. Diulang lagi Pak. Itu saya ngapalinnya setahun itu. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuh. Kalau yang ini saja, yang kafir saja, telah jelas nasnya, celaknya dalam Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, kekal selamanya di dalam neraka, tetapi datang kepada dia setiap hari Senin, yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada, keringanan siksa disebabkan karena lis-sururi bi ahmada, disebabkan karena bahagia atas Ahmad, lahirnya Ahmad. Famadhannu, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia, setiap hari bersyukur, setiap hari berterima kasih atas hadirnya, lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bahagia semua ini. Mudah-mudahan bersyukur semua atas hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perintahnya disuruh berbahagia, Pak ya. Falyafrahu, kata Allah, bahagialah, bersyukurlah, bersenang-senanglah. Bagaimana perkiraanmu, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, dengan orang yang setiap hari bahagia, dengan orang yang setiap hari bersolawat, dengan orang yang setiap hari bersyukur atas hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kafir saja mendapatkan rukhsatul adab, kemudian dia meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, dalam keadaan bertauhid kepadanya. Demi Allah, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, orang yang seperti ini hidupnya akan diberikan keselamatan, akan diberikan solusi, akan diberikan bimbingan, akan diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin memberikan satu ijazah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ijazah ini saya dapat dari Habib Sagab, pimpinan pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Mungkin di sini ada alumninya. Habib Sagab, ada alumni sih. Beliau punya pesantren 3, yang paling besar di Parung Bogor, 30.000 santrinya, gratis semua. Setiap hari masak nasi itu sampai berpuluh-puluh ton, 20 ton. Habib Sagab ini dulu mondoknya di Aljazair, belajar kepada seorang wali, seorang mursyid namanya
Syekh Balqaid. Namanya guru ya, kadang bisa melihat keadaan murid baik lahir maupun batin. Cuma kadang nggak diungkapkan saja kadang. Nah, saat itu Habib Sagaf ini mau boyong, mau pulang ke Indonesia. Dilihat sama gurunya, sepertinya kalau pulang ke Indonesia bakal susah ini. Dilihat, Sagaf sini, ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kamu amalkannya. Mudah-mudahan kamu pulang ke Indonesia nggak susah. Ini amalan saya kasih nama Syajaratun Nukud. Syajarah itu pohon, nukud itu duit. Ini kalau urusan duit seneng semua nih ya. Kiai, Syekh, saya ini belajar di sini bukan untuk nyari dunia. Saya ini ingin menjadi sufi, ingin tazkiyatun nafsi, ingin membersihkan diri, membersihkan hati. Udah amalin aja kata gurunya, wali. Redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Mari sama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kata beliau dibaca 400 kali. Setelah sholat isya tidak keluar subuh. Terserah ibu bapak mau sambil nonton TV pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil ngasuh anak pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil bawa mobil bisa nggak? Pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bisa? Sambil pegang motor Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Setelah sholat isya tidak keluar subuh. Demi Allah, saya istiqomah mengamalkan sholawat Syajaratun Nukud ini selama 7 tahun. Saya pulang ke Indonesia, kata Habib Sagaf, baju cuma punya 1. Istri saya sakit sampai ngutang kemana-mana. Tapi saya mengamalkan istiqomah 7 tahun. Itu sampai orang pelit sekalipun bolong sakunya pengen ngasih ke saya, kata dia. Bapak bisa lihat pondok saya ada 3, paling besar di Parung. Santrinya 30.000 gratis semua. Saya nggak tahu, datang aja sendiri itu. Saya punya 50 usaha itu. Ya Allah, memang begitu Pak ya. Kalau sudah dimakbul orang, doanya begitu kalau sudah dimakbul itu. Jadi bapak nih ibu kalau hidup ini selalu susah gitu. Coba diamalin deh ini. Mudah-mudahan diamalkan, saya dapat jariah, Habib Sagaf dapat jariah gitu kira-kira. Ustaz, saya udah ngamalin 3 tahun tapi nggak hasil-hasil, bagaimana? Bukan nggak hasil, mungkin dialihkan ke yang lain. Habib Sulis ya. Ustaz Sulis pengen punya Alphard misalnya, pengen punya BMW atau Land Cruiser, ngamalin sholawat Syajaratun Nukud 3 tahun nggak dapat. Jangan-jangan Ustaz Ali bohong. Bukan bohong, kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan kalau dikasih Alphard nih, Ustaz Sulis ini nanti nggak mau ngajar lagi di Hankam ini, nggak mau ke masjid lagi nih, ngusapin mobil terus. Jadi bukan tidak dikabulkan, tetapi dialihkan ke yang lain. Anak keturunannya disoleh dan solehahkan, keluarganya diberikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah. Intinya jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling utama, paling mulia, paling istimewa, paling dekat kelak kedudukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi berapa kali tadi Bu?
400 kali dibaca setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Kalau keluar subuh bagaimana? Diqodho, diganti. Jadi setiap hari minimal baca 400 kali itu. Saya pernah bertanya kepada guru saya itu, Kiai, dianggap banyak bersolawat kepada Rasulullah itu berapa kali? Kan ada hadis tadi itu, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Biar kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah, kata guru kami, minimal sehari 300 kali itu minimal. Ini saya kasih 400 kali Bu ya. Yang paling ringan, redaksinya tidak sulit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di depan rumah Bapak Ibu sekalian ada pohon duit, ibu nggak susah, anak-anak jadi soleh dan solihah, diberikan ilmu yang manfaat, dan punya mahabbah terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama besar dari Yaman namanya Al-Habib Umar bin Hafid. Masih ada orangnya. Guru siapa? Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, pimpinan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita begini, dulu ada seorang tua ganteng, wajahnya putih, ahli maksiat tapi dia juga ahli sholawat. Ahli maksiat tapi dia juga ahli sholawat. Meninggal. Ketika meninggal, mohon maaf, yang tadinya wajah orang tua ini putih berubah seketika menjadi hitam. Anak sulungnya mengatakan, saya malu kalau nanti ada orang takziah bagaimana ya. Pastikan mau nggak mau melihat wajah ayah saya yang tadinya ganteng putih berubah jadi hitam gitu. Ini Habib Umar yang cerita. Kemudian gak lama pingsan si anak muda ini. Dalam pingsannya itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak muda, jangan khawatir, kata Rasulullah. Meskipun ayahmu ini ahli maksiat, tetapi dia juga ahli sholawat. Tapi ini jangan ditiru Bu ya. Mudah-mudahan ibu semuanya ahli ketaatan itu, ahli taat. Ini sampel paling rendah kira-kira begitu. Ini ada Pak Chandra ini dari channel Al-Quran. Nanti nak muda bangun, ayahmu akan berubah kembali wajahnya menjadi putih. Betul, ketika bangun berubah menjadi putih. Aku simpan dalam mimpi itu, aku simpan sholawat dia yang sering dia sampaikan, kemudian akan aku berikan sekarang. Jadi kalau melihat kisah ini, bahwa syafaat Rasulullah itu tidak hanya diberikan di akhirat, tetapi juga diberikan di dunia bagi mereka yang hobinya bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya mohon maaf, si anak muda ini kemana-mana wiridannya sholawat itu. Tawaf wiridannya sholawat, sa'i didengerin sama temennya wiridannya sholawat, ke masjid didengerin sama temennya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu orang kalau sudah cinta buta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang harus begitu Pak ya. Tidak sempurna iman seseorang kalau cinta kita kepada Rasulullah masih di bawah cinta kita kepada selain beliau. Jadi cinta kepada beliau harus di atas semuanya. Mungkin terakhir, ini udah 1 jam ya. Tadi saya ngomong cuma setengah jam, 1/4 jam. Gak enak banget ini. Kalau lagi sakit tuh ngomong gak enak banget ini. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami Bu ya. Ini terakhir. Ada seorang anak kecil usia 8 tahun. Kira-kira kelas berapa itu? Usia 8 tahun. Kelas 2 SD ya. Dulu saya perasaan SD itu umur 5 tahun. Sekarang harus 7 tahun. Oke, kira-kira kelas 2 SD.
Ini cerita saya dapat dari Habib Mundir bin Fuad al-Musawa, pimpinan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil ini mendengar satu percakapan dari seorang ulama besar namanya Al-Imam Ad-Daibai, pengarang Maulid Ad-Daibai. Pernah dengar Pak ya? Maulid Ad-Daibai. Saya dulu sempat hafal tuh Maulid Ad-Daibai. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyyit talib al-ba'ithil warithil manihis salib alim, dan seterusnya. Nah, dari percakapan tersebut Al-Imam Ad-Daibai yang asli orang Yaman ini ingin melakukan umroh plus ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si anak kecil ini bertanya, wahai imam, wahai guru, wahai syekh, bolehkah saya ikut bersama rombongan? Kata Imam Ad-Daibai, nggak boleh. Nanti rombongan ke sana, kamu ke sini. Rombongan ke sana, kamu ke sini. Khawatir tidak terpegang gitu kira-kira. Tapi saya ingin bertanya, kenapa engkau ingin ikut kami? Jawabannya itu luar biasa ya. Cinta saya, rindu saya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan saya pengen ikut dengan rombongan. Itu usia 8 tahun ya. Ngomongnya seolah-olah sudah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta saya, rindu saya yang menyebabkan saya ingin ikut bersama rombongan, ingin ziarah kepada makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap nggak boleh, kata Syekh Ad-Daibai. Akhirnya rombongan berangkat selama 2 minggu. Dulu belum ada kendaraan pesawat, ya masih pakai onta dari Yaman, pakai kuda kali ya. Berapa kafilah? Kalau dulu kan kafilah itu minimal 3 tuh, baru disebut kafilah. 3 kendaraan unta itu baru disebut kafilah. Akhirnya berangkatlah rombongannya Syekh Ad-Daibai sampai Madinah, ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kagetnya Imam Ad-Daibai melihat di depan makam baginda Nabi besar anak kecil yang bertanya di Yaman tadi itu, kok kamu udah ada di sini? Bagaimana ceritanya? Jadi si anak kecil ini sudah ada di depan makamnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya kamu kok sudah ada di sini? Begini wahai imam, ketika rombongan sudah agak jauh, aku sengaja pelan-pelan masuk ke kafilah rombongan paling belakang itu. Kemudian diam-diam aku masuk. Kemudian selama 2 minggu bagaimana? Kamu makan minum dari mana? Rindu saya, kata anak kecil ini, cinta saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melupakan saya dari makan dan minum. Kira-kira bisa nggak begitu kita? Ustadz Ulis nih, mau kemana Ustadz? Mau ke masjid, mau ngapain? Cinta saya, rindu saya kepada Rasulullah yang membuat saya semangat ke masjid. Ini anak kecil luar biasa ya. Cinta saya, rindu saya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan saya lupa makan dan minum. Kemudian si anak kecil ini bertanya, wahai imam, benarkah ini tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Benar, kata Imam Ad-Daibai. Kemudian dia ambil tanah Madinah, kemudian dia hirup, meninggal itu Pak. Ceritanya begitu. Setelah dihirup meninggal, kemudian dimakamkan di luar Madinah. Nggak tahu dulu peraturannya bagaimana ya. Yang jelas yang bukan asli penduduk sana itu dimakamkan di luar Madinah. Akhirnya dimakamkan di luar Madinah. Setelah selesai rangkaian umroh, ziarah, Imam Ad-Daibai menyempatkan diri untuk berziarah ke makam anak kecil ini. Namanya wali, bayah waliullah. Dilihat dengan mata batinnya, kok makam anak kecil ini bergeser gitu.
bergeser. Dilihat kok lama-lama dekat dengan makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ad-Daibai? Anak kecil ini sedari hidupnya begitu cinta, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bela-belain gak makan, gak minum, sampai matinya pun, sudah dikuburnya pun ingin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kalau sudah cinta buta begitu, Pak Haji. Nah, kira-kira cinta kita sudah seperti itu apa belum, Pak Haji? Apa cuman lip sync saja, lip sync? Maka saya ngomong di mana-mana, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupaya mengamalkan apa-apa yang beliau tinggalkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang terkecil masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri. Masuk ke WC kaki kanan apa kaki kiri, Pak Ji? Kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Masuk masjid doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik dengan niat mudah-mudahan ya Allah saya dianggap sebagai umat beliau. Niatnya ittiba itu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku maka dia termasuk golonganku. Mungkin terakhir dan paling terakhir. Ini kayaknya belum ada yang ngantuk nih. Bapak Ibu pengen dianggap oleh Rasulullah sebagai keluarga beliau. Mohon maaf, di sini ada yang termasuk zuriyahnya Nabi? Segap gitu ada. Al-Atas ada nggak di sini? Azmat Khan nggak ada. Ini saya kasih solusi, Bu ya. Walaupun mungkin di antara kita tidak termasuk zuriyahnya Nabi atau yang disebut Habib, Sayyid, Syarif, Syarifah, nggak apa-apa, jangan khawatir. Meskipun kita tidak mendapatkan kemuliaan darah dari sisi nasab, tapi kita bisa mendapatkan kemuliaan dari sisi kasab, dari sisi ideologis. Meskipun secara biologis kita nggak dapat, bukan zuriyahnya Nabi, tetapi dari sisi ideologis kita bisa mendapatkan itu, mendapatkan alun Nabi, keluarganya Nabi. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang mana, Bu? Orang Persia, bukan orang Quraisy, bukan keluarganya Nabi, bukan zuriyahnya Nabi. Tapi Nabi sampai mengatakan Salman minna ahlal bait. Salman bagian daripada keluargaku. Kira-kira Nabi ngakuin begitu apa penyebabnya, Bu? Karena mau ittiba itu. Mau ngikut apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi ya dalam hadis? Bilal. Bilal orang mana Bilal? Orang Ethiopia. Apa kata Nabi? Bilal minna ahlal bait. Bilal bagian daripada keluargaku. Padahal bukan orang Quraisy, bukan zuriyahnya Nabi, bukan keluarganya Nabi, tapi Nabi mau ngakuin beliau sebagai keluarganya. Bilal minna ahlal bait. Keluarga ya. Kalau minta jajan kan dikasih. Kalau jatuh ditolong gitu. Kira-kira begitu kalau dianggap keluarga. Ada lagi satu, Suhaib. Suhaib orang Romawi, orang Rum. Suhaib minna ahlal bait. Suhaib bagian daripada keluarga. Mudah-mudahan meskipun dari sisi biologis kita tidak termasuk zuriyahnya Nabi, tetapi dari sisi ideologis kita dianggap sebagai keluarganya beliau. Ada dulu anaknya seorang nabi, namanya siapa? Kan'an. Anaknya Nabi siapa ya? Nabi Nuh. Dari sisi biologis anaknya Nabi Nuh, seorang nabi, tapi dari sisi ideologis bukan anaknya. Pada dalam Quran, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Dia, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu, innahu amalun ghairu salih, karena dia tidak melakukan amal soleh. Jadi walaupun dari sisi biologis keluarganya, tapi dari sisi ideologis dia bukan keluarganya Nabi Nuh, karena tidak mau ittiba,
tidak mau ikut kepada Nabi Nuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari sisi biologis ada, dari sisi ideologis ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Doakan mudah-mudahan sehat lahir batin, bisa terus memberikan sesuatu kepada jamaah. Besok ini ada jadwal lagi di, sebenarnya saya nggak mau berangkat ya, cuma karena sudah mengiyakan jadi susah gimana ya. Dan kalau ada yang menggantikan Pak Ulis nggak apa-apa Pak Ulis. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau disampaikan Pak Dedi atau Pak Zari. Ya. Kalau doa Rasul Muhammad ini makbul ya. Tapi ada cerita kenapa beliau masih minta doa kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Gimana? Rasul sendiri doanya kan memang diterima oleh Tuhan. Cerita Umar bin Khattab mau ke Mekah atau kemana? Kemudian berpapasan dengan Rasul. Rasulullah ini minta didoakan sama Umar bin Khattab. Itu kira-kira apa maknanya? Ya, itu maknanya menunjukkan bahwa kita boleh meminta doa kepada orang yang derajatnya di bawah kita, kepada santri-santri kita, kepada anak kecil, boleh. Tanda bahwa Nabi tidak hanya melakukan itu saja. Beliau pernah ditawari oleh para sahabat, wahai Nabi, wahai Rasulullah, mau saya ambilkan wudhu dari kendi yang biasa engkau gunakan, atau dari air wudhu yang biasa digunakan oleh kaum muslimin. Hadisnya sahih. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya ingin air wudhu yang biasa dipakai oleh kaum muslimin. Aku berharap keberkahan dari tangan-tangan mereka. Nah, kemudian ulama mengatakan boleh tabarruk, boleh mengambil berkah dari orang yang derajatnya di bawah mereka. Jadi sahabat itu derajatnya di bawah Rasulullah, tapi Rasul ngambil berkah dari mereka. Jadi itu untuk mengajarkan bahwa kita memohon doa itu dari mana saja. Kadang mohon maaf ya, Rasulullah itu sengaja melupakan sholat untuk memberikan pelajaran kepada kita. Ini 2 apa 3 nih? 2. Caranya seperti ini kalau lupa. Seperti beliau sholat duduk. Kenapa sholat duduk? Kan kalau sholat wajib nggak boleh duduk, kalau sakit boleh duduk. Nah, ternyata beliau sholat sunnah yang duduk itu meskipun nggak sakit nggak apa-apa. Nah, kalau nggak begitu beliau nggak ditanya itu, kenapa ya Rasul? Nggak apa-apa, sholat sunnah itu nggak apa-apa, cuma pahalanya setengah gitu. Jadi sakit nggak sakit pun kalau sholat sunnah itu duduk nggak apa-apa, cuma pahalanya nisful qaim, sholatul qaid nisful qaim. Jadi itu kira-kira Pak, apa namanya? Kenapa? Ya, ini kayak pengajian biasa aja ya. Udah Bu? Oke, nggak ada lagi? Cukup Pak ya? Udah jam 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusannya, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, dimudahkan segala urusannya. Anak-anak yang sedang belajar diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang manfaat dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadzal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah salawat. Kalau kita beriman, wajib bersalawat kepada ya alladzina amanu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Allah saja bersalawat, Nabi bersalawat, malaikat juga. Kenapa kita mau salawat? Jadi kata Ustaz tadi itu alhamdulillah. Ini pada kita bagaimana pentingnya salawat itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pertama, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi dinina alladhi huwa 'ismuna wa barik lana fi dunyana allati fiha ma'ashuna wa barik lana fi akhirati allati la wala bina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahmatan min kulli syarr. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallim wa tadari imanana wa la tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamna wa la tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamna wa la tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamna warzuqna khairal dunya wal akhirati innaka ala syukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.